Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmiranda sudah jadi orang Kristen. Ayo, Asmiranda yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmiranda kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab, ya. Nggak dulu, Bang Idris. Aku ngomong dulu dong. Ya, silakan. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu meninggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak pernah mati, Bang Idris. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad meninggalkan 2, yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Betul banget. Sampai hari ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti, Bang Idris. Oke, bahkan sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan memberi syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Di mana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, berarti umat muslim dipimpin oleh orang yang meninggal dalam kubur, betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup, itu adalah Yesus. Yesus aja udah mati, kok di tiang salib terputih. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Bang Adis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup, Nabi Isa. Nanti kan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang begini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah nih. Orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget, betul. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Betul. Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini, Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti dia ditumbalkan oleh Allah. Aku jelasin dulu, Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan. Coba, ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu, Bang Edis. Enggak ada dalam Al-Quran itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, enggak disebutkan di situ. Yang disebutkan, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Betul. Oke, berarti sekarang begini, Neng. Orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini, Neng, kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Sebentar, pelan-pelan, Neng. Ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini kelihatan banget. Enggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Anda udah bilang. Nanti pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu, Bang Edis. Menjebak, aku nggak tahu. Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Nanti secara logis, betul nggak? Gitu, nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu, pasti gitu. Nah, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Ya, betul. Oke, siapa penipunya? Berat, saudara. Berat. Makanya begini, Neng. Di dalam Injil, yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban, tidak. Yesus hadapi penyaliban itu. Dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu. Sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup.
Jadi kalian sampai hari ini, Neng, masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul? Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran dong tanpa membacanya lagi? Ya, cuman hafal-hafal surat-surat pendek saja. Misalnya begini nih, saya tutup mata saya ya, dan nih, saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma. Nih, misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba Betul. bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik. Kita tutup lagi ya. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul. Betul nggak? Salah. Loh, Bukan. salah lagi. Tapi begini, Neng. Ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Bang Edis, makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya nggak kayak gitu ya Bang Edis. Justru begini. Yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur. Saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Kan tadi udah dijelasin Bang Edis. Yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda. Bukan umat Begini, Islam. oke, baik. Saya jawab. Saya jawab. Bang Edis, aku jawab dulu Begini. Bang Edis. Kami umat Islam, apa yang kami menyembah tuh ada di depannya ada patung? Tidak ada. Baik. Pertanyaan bagus. Baik. Begini, Neng. Begini. Saya melihat banyak orang-orang, ini saya harus bicara ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita. Gini, di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible, bagaimana? Jadi kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan. Di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk sujud kepadanya. Jangan ada padamu. Gak boleh. Bentar dulu Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, kagak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh. Bang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti Karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya begini, saya ada beberapa mualaf nih. Mualaf, teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih, Neng. Nih, biar kita adil ya, Neng ya. Nih, Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Sudah bergerak kemarin. Ini apa? Coba jawab. Bang Edis gitu. Jangan tertawa dulu, Neng. Ini apa? Coba. Itu batu hajar aswad Bang Edis. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga Bang Edis. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh, Neng ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan nih. Nih. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin. Dia putar-putarin pohon beringin tuh. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan. Cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu. Sujud-sujud. Saya tanya. Itu sebentar Neng. Sebentar. Kita mau jujur-jujuran ya. Menurutmu Neng. Betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin? Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Tapi kami umat Islam, kami mutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya, Bang Edis. Begini, Neng. Tadi biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin.
Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan. Muah, muah, muah. Terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sekarang pohon beringin dicabut. Diganti patung. Ya? Tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Bukan pemujaan patung, tapi itu Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? betul. Nah, sekarang kalau diganti batu hitam. Masih sama nggak sekarang? Hukumnya? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Loh, kita harus sama loh, Neng, harus sama. Nggak boleh standar ganda.